Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Malaikat-malaikat melayani di hadapan Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Malaikat-malaikat melayani di hadapan Allah. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah, kuasa, dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi, tentang hubungan mereka dengan pemerintahan Allah, dan juga tentang hubungan mereka dengan pekerjaan penyelamatan. Di ruang hadirat Raja segala raja, mereka menunggu malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya, 1000 kali beribu-ribu, dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu, sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Malaikat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Juru selamat berkata mengenai mereka yang percaya kepadanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani anak-anak Allah setiap saat dapat berhubungan dengan hadirat Allah. Jadi, umat-umat Allah yang terbuka kepada kuasa tipu daya dan kedengkian yang tidak pernah tidur dari raja kegelapan diberi jaminan pengawalan yang tidak ada putus-putusnya dari malaikat-malaikat surgawi. Jika Allah telah memberikan janji anugerah dan perlindungan kepada anak-anaknya, itu karena adanya agen-agen perkasa kejahatan yang harus dihadapi, agen-agen yang begitu banyak, begitu bertekad, dan tidak mengenal lelah, yang kebenciannya dan kuasanya tidak boleh diremehkan. Jadi saudara, malaikat-malaikat yang melayani Allah, mereka melayani, tugas mereka adalah untuk menjaga umat Allah itu sendiri. Jadi jumlah malaikat itu beribu-ribu malaikat. Kitab Wahyu mengatakan bahwa setan ketika dia mempengaruhi malaikat-malaikat, ada malaikat-malaikat yang suci tetapi jatuh bersama Lucifer. Artinya bahwa kalau jumlah malaikat-malaikat yang jatuh bersama Lucifer itu, misalnya mereka berjumlah 100,
Nah, malaikat tidak mungkin menciptakan malaikat, tetapi Allah dapat menciptakan malaikat. Artinya bahwa jumlah malaikat yang jatuh bersama Lucifer dengan jumlah malaikat yang masih setia melayani Allah jauh. Jadi jauh lebih sedikit dibanding dengan malaikat-malaikat di mana mereka setia melayani Allah. Artinya jumlah malaikat pesuruh-pesuruh Allah itu jauh lebih banyak daripada jumlah malaikat yang jatuh bersama si raja kegelapan. Untuk itu, pekabaran kepada kita pagi ini adalah bahwa kita jangan sampai kita khawatir, takut. Ingat bahwa Allah berjaga-jaga dengan kita dengan atau melalui malaikat-malaikatnya. Kalau malaikat-malaikat Allah telah menjaga umat-umat Tuhan di waktu lalu, janji yang sama, dan malaikat-malaikat penjaga kita akan jaga kita hari ini. Dalam perjalanan hidup kita, ada malaikat-malaikat yang akan melindungi. Ia akan menjaga kita setiap waktu. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pekerjaan yang mulia dari malaikat-malaikat penjaga kita. Kiranya pekabaran pagi ini menguatkan kita dan menambah pengetahuan, serta kita dikuatkan dan menambah iman kita kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga pada pagi ini. Kami bersyukur untuk pekabaran firman-Mu. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.